Welcome back to the new episode of Goku Talks. Oke, di episode kali ini kita akan bahas apa saja menjadi hal baru di SSBL 2024-2025 dan juga sedikit recap untuk playoff 2023-2024. Nah, karena kan episode pertama kita membahas apa saja yang menjadi poin-poin penting di season kita sebelumnya. Playoff belum kita cover nih. Jadi kita hari ini mungkin cover sedikit mengenai playoff kemarin, baru kita lanjut ke season berikutnya. Gimana? Oke. Oke ya, mungkin kita langsung ke recap season untuk 2023-2024. Nah, playoff ini kan kemarin kita ada prediksi nih. Prediksi siapa yang mungkin jadi juara atau siapapun yang match up-nya lah. Kira-kira kita ada yang berhasil gak? Gak ada. Nggak berhasil semua ya. Mungkin kita terlalu banyak mikir kayaknya. Yang kita pikirkan nggak terjadi semua. Aja. Sebenarnya Dari awal gini. sudah tahu Mahabodi menang. Sampai gimmick. Jadi cuman gimmick. Maksudnya gimmick gimana nih? Well, I can say that. Got me cancel. Oke, mungkin kita recap sedikit dari semifinal dulu nih. Semifinal pertama kita PU dengan Mahabodi. Untuk hasilnya mungkin kita sedikit bahas kayak apa saja yang menjadi kayak wow factornya, kenapa Mahabodi yang menang gitu loh. Mungkin siapa mau mulai dulu boleh. Mahabodi sempat kalah kan? Ya, Game 2-1, pertama. game Game one. pertama. Iya, Iya, game game one. one. Oh, ya, game one kalah. Itu saya rasa ada adjustment lah dari tim Mahabodi. Jadi game pertama kalah, tapi mereka berhasil memenangkan game kedua. Terus juga akhirnya lolos ya. Jadi menurut saya itu pasti ada sesuatu, pasti ada adjustment di game one Mahabodi lawan PU. Padahal game 1 PU sangat menjanjikan loh. Ya, mereka full courtnya jalan. Ya, saya sempat believe PU bisa 2-1 atau 2-0. Ternyata ya begitulah. Sebenarnya mereka mainnya udah bagus, cuma mungkin Mahabodi play better. Ya, benar, setuju. Setuju, Puy. Setuju. Kalau gitu kita lanjut ke next bracketnya yang berarti Yos melawan Mondial. It's a clean sweep by Mondial 2-0. Kalau sedikit analisa dari kalian kok bisa gitu 2-0. Padahal kan di podcast pertama kita kan menurut kita Yos ada kesempatan ataupun ada kemungkinan menang paling tidak satu game gitu dari Mondial gitu. Tapi kan berujung dengan sweep. Di mana game 2 itu menurut saya sih cukup membantai gitu dari Mondial gitu. Gimana? No comment. Memang Yos di bawah Mondial. Ya, Yos masih muda mereka. Oh iya juga sih, mereka kan masih muda. Masih muda. Tapi kan ada beberapa player kan yang udah 2 tahun Justru pengalaman. mereka yang dominan kelas 10. Which player? Yang mana maksudnya? Yang mana? 2 tahun? Itu kan jangan dibahas lah. Pokoknya kelas 10 lebih better lah jauh. Ya kelas 10 lah. Kelas 10. Berarti mungkin next Mereka season mereka kayak Mondial di season pertama gitu. Dominannya lebih ke kelas 10. Kelas 10 benar. Ya. Tapi bedanya Mondial season pertama yang kelas 3-nya bagus sih. Jadi maksudnya yang Alex. Oke. Dan juga finalnya kan juga yang kita tahu ya sweep ya. Ya, Mahabodi menang 2-0 gitu. Padahal gamenya itu lumayan dekat-dekat. 3 Dan poin juga- sama 5 poin ya. 3 poin sama 5 poin. Dan juga Mondial kan sempat leading ya di 2 game tersebut ya. Apalagi game 2 ya. Game 2 kan pas kita nonton live itu kita udah kayak oke. Kita ada kemungkinan besar dapat series yang bagus nih. Tapi ternyata juga ya udah sweep gitu sama dengan tahun lalu gitu. Mungkin ada sedikit apa kayak pendapat dari kalian kan kita 2 tahun nih SSBL.
Nah 2 tahun ini dua-duanya sweep. Dan sweepnya itu ya apa sih kalian punya expectation gitu terhadap mungkin next season atau seperti apa? Next season tolong lebih seru lah. Tolong lebih serius lah. Tak lah, sebenarnya menurut saya kemarin Mondial harusnya bisa imbangin satu sama itu. Cuma ya namanya juga playoff, no lead is safe ya. Jadi lead juga bisa dikejar gitu. Ya. Bedanya Mahabodi penontonnya Solid. Oh iya, datang dari ya, Dari balai ya. sekampung. Iya sih, mungkin bisa jadi satu. Ya itu bisa jadi salah satu Jadi faktor faktor juga ya. gitu. Dari penonton gitu. Ya lebih ke mental, kalau mau menang ya harus jaga lead terus gitu. Karena namanya juga main bersih, momentum tuh pasti saling tukar-tukaran gitu. Jadi mereka harus bisa protect leadnya. Kalau enggak ya gitu, nanti bakal di comeback lagi gitu. Iya sih. Setuju. Kemarin kan sempat Vico kan berapa 3 point 2 kali berturut-turut itu aja langsung momentumnya langsung shift. Momentumnya langsung shift. Ya. Benar-benar. Jadi walaupun mau lead 10 poin, mau lead 15 poin pun gak pernah ada yang safe ya. Ya benar-benar. Oke, berarti untuk kita nutupin sesi recap ini kita ucapkan congratulations sekali lagi terhadap Mahabodi dan juga timnya yang sudah effortnya kita tahu lah. Ya, Mereka congrats. dari Balai ke Batam gitu untuk bertanding gitu. Kita sangat apresiasi ya, semoga tahun depan bakal ada lagi nih tim dari luar Batam yang bisa paling tidak reach sampai finals lah. Kalau ada Sampai yang playoff lah. sampai finals. Sampai playoff. paling tinggi. Sampai ya. Itu bukan paling tidak. loh kan Itu dua bahasanya tahun bukan dua paling tahun tidak. berturut-turut ini kan 2 tim dari luar Batam masuk final. Oh iya. Tapi Iya bagus kan? dong. Berarti kan diversify. Tidak semuanya dari Batam aja gitu. Ya. Berarti Ini kan SSBL tujuan kita Kepri untuk nggak bangun salah. Kepri, iya. Benar-benar. Ya, Oke. harapannya nanti Mahabodi bisa sama, Ya, Jagonya semangat ya. untuk Coach Hoki. ya bisa sama jagonya. Kita gitu. nggak ada Nicholas Prapot. Ya, Makanya memang susah. harus bisa maintain sama gitu. Ya harapan kita sih Defending tetap sama champion lah ya. ya. Semoga paling tidak ya top 4, top 5 masih oke lah, bisa play in gitu. Amin, amin. Oke, kalau gitu kita lanjut ke mungkin masih banyak yang penasaran gitu. Kita dari season pertama, mungkin season kedua kita adjustment kita nggak begitu banyak. Mungkin cuman hanya dari sisi entertainmentnya, dari sisi live matchnya itu kita ada improvement gitu. Tapi kan untuk overall dari liga ini kan kita paling cuman ada penambahan all star saja. Nah, mungkin untuk yang season 2024-2025 ini apa saja nih yang baru? Mungkin kita nanti akan bedah satu-satu gitu. Mungkin saya simpulkan dulu. Kita ada roadshow sekarang yang saat syuting kita mungkin udah menjalani beberapa sekolah. Nah, terus kita ada regulasi SSBL Combine yang baru. Nanti akan dijelaskan. Terus kita ada women's competition. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda dengan yang tahun lalu. Dan juga yang paling penting nih, ada tambahan untuk yang SMP. Nah, nanti kita akan bedah lagi seperti apa regulasinya dan lain-lain. Oke, mungkin kita bahas roadshow dulu nih. Nah, kita kan udah jalan ke berapa sekolah ya? Ananda, SMA 3, Kartini, Yos 4 4. so far. Nah, jadi so far menurut kalian gimana untuk roadshow ini? Bagus sih untuk feedbacknya, terus sekaligus pengenalan juga. Maksudnya bukan pengenalan, lebih ke reminder bahwa SSBL itu exist gitu. Ya, lumayan sih feedback dari sekolah-sekolah juga bagus gitu. Terus mereka juga antusias banget sama tim mereka yang bakal saing lagi nanti di season berikutnya gitu. Kita sih lebih antusias terhadap fans supporternya. Menurut saya sih not bad sih. Ya.
Gimana Nil? Aku kan nggak ikut. So, Kasih tahu dulu tuh yang apa yel Yos. Nggak ada ya di Yos ya. Nggak ada, Ada. nggak ikut, nggak pernah ikut. nggak ikut. Saya nggak pernah ikut Raso, guys. Takut panas. Malah. Lanjut. Oke. Biasanya kau lah, Raso. Oke lah, bisa ngumpulin gitu banyak orang, terus kan apa kayak kelihatan antusiasnya lebih tinggi gitu. Semoga sih tahun depan supporter fans juga lebih banyak. Sorry, season 3 bukan tahun depan. Tahun ini. Tahun ini. Akhir tahun ini. Tahun ini. Ya sebenarnya tujuan dari roadshow kita ini sebenarnya untuk kita ingin tahu dulu nih antusias dari para pelajar ataupun dari pihak sekolah seperti apa nih. Yang kita tahu kan hanya di lingkungan pertandingan saja, yaitu misalnya di MJ aja gitu. Kita bisa ukurnya dari sana gitu. Dan juga dari IG SSBL. Tapi kita juga ingin tahu nih sebenarnya ya kalau di sekolah ini antusiasnya sampai mana sih, dan ya menurut kita sih cukup satisfying sih, cukup oke lah gitu. Dan kita berharap ya antusias ini bisa translate dengan baik ke dalam lapangan. Terus juga kerja sama sekolah juga sangat bagus sekali ya, feedback mereka, feedback dari sekolah-sekolah, dari guru-guru juga sangat oke lah gitu. Jadi harapannya kita nggak hanya membawa basket aja ke akademis sekolah, tapi juga lainnya gitu. Oke, next kita masuk ke regulasi combine yang baru nih. Nah, combine kan kita tahun ini ada untuk season 3 ya, ada sedikit perubahan dari roster yang disubmit gitu. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan gitu. Kenapa kita bikin peraturan begini dan juga alasannya perubahannya apa gitu. Kan tahun lalu kan setelah submit roster tidak bisa berubah. Terus kita diskusi dengan pelatih, ternyata kayak mereka ada kendala kalau sudah submit roster tidak bisa berubah. Ada pemain yang setelah combine baru kelihatan gitu, udah nggak ada kesempatan lagi. Jadi tahun ini kita cuma perlu submit Roster sementara. roster sementara. Setelah itu kita ada waktu untuk adjust lagi, Adjust roster. baru ada roster final gitu. Ya. Dalam waktu berapa lama? Seminggu bahas ya. Nanti Seminggu. bakal Nanti dijelasin di lebih lanjut technical, di ya. technical meeting. Tapi yang jelas Detailnya di technical meeting. rosternya bisa berubah. Jadi antara combine dengan season bisa ada adjustment. Berarti nanti roster untuk combine ya berarti pemain-pemain yang pasti lah ya. Oh iya, Ya, jadi benar-benar untuk- bagaimana yang menurut pelatih bagus ya itu yang yang dimasukkan ke dalam combine, karena itu kan Ambil slot. itu kan menentukan spot mereka gitu loh. Ini harus dikejar. Oke. Next untuk yang women's. Nah, kita tahun ini kita kan udah sering lihat tuh di IG-nya SSBL gitu, banyak yang selalu minta, ayo dong buat SSBL untuk cewek, ayo dong buat SSBL untuk cewek gitu. Nah, tahun ini kan kita ada perubahan sedikit untuk combine dan juga kompetisinya seperti apa. Tahun lalu kan kita hanya adakan pertandingan perempuan ini di All-Star. Nah, di mana itu hanya 3 hari. Nah, tahun ini kan kita ada perubahan. Nah, ayo coba kita bahaskan perubahan ini dan mengapa kita membuat sistemnya seperti ini gitu. Jadi tahun lalu kan 3 tim main di All Star, per tim main 2 kali. Tahun ini beda, kita buatnya 4 tim mainnya di season. Jadi per minggu satu game, satu pertandingan yang perempuan. Gitu. Terus sistemnya sama, kita draft. Kalau tahun lalu kan kita awalnya draft, terus akhirnya semuanya kita ikutkan aja gitu. Tahun ini sudah beda lagi. Tapi tahun ini kita benar-benar pilih 48 pemain terbaik saja.
terus dibagi ke dalam 4 tim. Setelah itu assign head coach-nya siapa, latihan. Terus mulai dari minggu ke total 5, 6, 7, ya, 8, 6 sekitar berarti. 4 minggu ke Minggu. keempat sudah mulai game pertama, karena total ada 6 game, jadi dia butuh 6 minggu. Ah. Sekitar minggu keempat sudah mulai ada game perempuan gitu. Berarti ada finalnya dong? Atau cuman match begitu aja? Finalnya ya, harusnya ada sih, nantilah detailnya nanti. Oh, detailnya nanti ya. Oh iya, iya. Intinya Rahasia, untuk musim begitu. Oke, oke. Dan juga combine-nya kita ada perubahan ya. Kita kan kemarin kan juga banyak yang daftar itu yang masih SMP. Cuman kan kita eliminate karena kemarin kita hanya untuk tingkat SMA dan sederajat gitu. Jadi tahun ini combine perempuan mulai dari SMP. Jadi SMP sampai sekolah menengah sampai sekolah atas ya. Nah, itu pilih 48 pemain terbaik. Berarti SMP boleh ikut tahun ini. Boleh lah. Boleh lah. Ya bagus Berarti sih. kan 48 dijadikan 4 tim. Berarti tidak bawa nama sekolah. Bawa nama tim seperti di All Star gitu. Ya, kemarin kan Taro, Maca, Moka, satu lagi apa? Nah, kalian pilih lah. Kasih tahu. Mungkin nanti Drop kita the comment. mungkin nanti kita boleh bikinkan poll ataupun ya kalau ada Oh, ya, suggestion boleh juga, bisa komen yes. juga di video ini gitu. Ya. Oke. Terus untuk combine cowok pria, apakah SMP juga include atau enggak? Sekolah SMP. Hah, Enggak dong. enggak kan ya? Sekolah tetap sekolah. Sekolah tetap sekolah menengah atasnya, SMA-nya. Oke, sekarang kan masuk ke Ya. bahas yang cowok. Nah, ini kita kan liganya itu untuk liga sekolah menengah atas. Cuma kita berlakukan yang sekolahnya ada SMP-nya, itu ikut. boleh ikut. Yang penting di dalam roster mayoritasnya tetap SMA. tetap yang menengah atas. Jadi Mayoritas berarti 8 orang. yang 8 SMA, orangnya SMK 8 orang. SMA, SMK 8 orang. Yang SMP SMP-nya maksimum 7 orang. Berarti minimal untuk SMA itu 8 ya. Ya, Maksimal untuk SMP 7 gitu. Ini Ya. hanya berlaku untuk sekolah yang ada SMP-nya ya. ya. Kayak Mondial, Yos. Sekolah swasta lah. Ya, SMA Negeri 3 itu nggak bisa. Karena SMA Negeri 3 sama SMP Negeri 3 itu beda. Beda. Nah, kayak alasan dibuat begini kan kayak supaya player pool-nya itu lebih besar lagi gitu. Kalau kita tahun lalu kan cuma yang menengah atas gitu. Jadi ada beberapa pemain yang sebenarnya dia bukan kayak Umurnya belum nyampe. bukan dia kayak lebih kasar dikit, itu dia bukan pemain basket gitu. Cuman untuk isi spot 15 pemain, Ouch. jadi dia diikutkan gitu. Menurut saya itu agak sayang untuk pemain yang SMP yang padahal yang pengen ikut tapi spotnya diambil gitu karena dia belum sampai SMA gitu. Jadi kita berlakukan ini. Nah, gitu. Kayak Oh, saya no comment kalau yang untuk yang ini. Oke, next. Oke, sebenarnya untuk kenapa kita juga berlakukan untuk SMP ya, karena kan emang tujuan SSBL ini kan kita ingin membangun platform untuk kita mau mencari talent yang bagus deh. Ya. Nah gitu. Kalau pemain SMP udah berexperience dari SMP melanjut ke SMA, mungkin perkembangannya bakal berbeda dengan misalnya cuma SMA 3 tahun gitu. Ini mungkin mereka bisa main 5 tahun, 4 tahun, bahkan bisa 6 tahun gitu. Kalau benar-benar ada talent gitu. Dan menurut kita ini satu chance yang mungkin belum ada yang pernah bikin ya. Mungkin ya, ini saya jawabnya mungkin ya. Dan kita merasa kesempatan ini sangat beneficial untuk pemain-pemain di Kepri gitu. Terus ini juga sebenarnya sedikit menguji coach juga. Karena kan yang tadinya ada 15 spot untuk anak yang lebih besar, sekarang kan dia harus korbankan itu untuk anak yang umurnya lebih kecil. Ya, terlepas dari skill set, tapi kan dari segi umur itu juga sebuah resiko yang sebenarnya dia harus ambil gitu.
Jadi belum tentu juga satu tim itu bisa sampai 7 orang SMP karena itu sangat menurut saya ya agak riskan gitu. Tapi ya nggak tahu ya tergantung sepintar-pintarnya si coach yang itulah yang atur rosternya gitu. Diberlakukan SMP itu tidak harus ya. Jadi boleh semua tim 15 pemain ya. itu semuanya sekolah menengah atas boleh. Cuman kalau ada yang mau bawa pemain SMP-nya atau pemain SMA-nya ternyata cuma 10 orang, ya udah 5 lagi untuk SMP biar ada pengalaman gitu boleh gitu. Jadi tidak harus, cuman dianjurkan sih ya kalau bisa Kalau ada dibawa juga yang SMP jadi kan pengalamannya lebih banyak. ya. Berarti intinya nggak wajib ya ini ya. Ya nggak wajib. Hanya sekolah yang ya mungkin merasa pemain SMP-nya oke, yang dia mau include ke dalam boleh gitu ya. Ya semua balik ke coachnya lagi. Oh kalau gitu kalau saya pribadi sih kalau tim saya nggak bisa compete sih mending saya bisa latih next generation of talent gitu, ya kan? Daripada saya isi roster, berarti boleh juga dong. Boleh sebenarnya. Boleh-boleh aja ya. Roster juga nggak ada kewajiban harus 15 orang gitu. Kalau memang nggak ada orangnya cuma ada 12 ya lu isi 12 juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Jatuhnya nggak ada. Minimal 12. Minimal 12 ya. Minimal 12. Oke. Ya mungkin itu untuk yang sering nanya tuh yang SMP ya kita include-nya begitu. Kalau kita mau bikin SSBL lagi untuk yang pelajar SMP, mungkin untuk saat ini ya kita mungkin masih belum bisa gitu. Fokus kita bakal terpecah juga sebenarnya. Dan juga mungkin kita atur timelinenya juga ribet nanti. Ya berarti untuk combine tidak terima sekolah SMP apa gitu enggak ya? Oh, Tetap enggak. SMA. Cuma kalau misalkan di sekolah itu ada anak SMP-nya yang menurut si coach-nya qualified untuk bisa join ya nggak apa-apa masuk dalam roster gitu ya. Oke. Alright. Itu diingat ya, nanti jangan ada yang daftar pakai nama SMP Ya, kita. SMP berapa itu. pula kan? Bingung Oke, juga. satu. SMP 1 Tanjung Pinang gitu. SMP 5. Itu dua sekolah nggak ada lapangan basketnya nggak bisa itu. Oh, SMP 5 udah ada. SMP 5 udah ada. Dulu gak ada ya? Enggak ada. Dulu gak ada, benar-benar. Ya. Mungkin ada yang saya miss gak ya, peraturan baru atau apa untuk tahun depan gitu. Kayaknya yang bener-bener yang mungkin kayaknya nggak ada ya. Ya, nggak ada. Intinya so far begitulah. Nanti yang final gak janji tidak ada perubahan. Cuman sampai sekarang sih belum ada. Dan nanti finalnya seperti apa itu bakal dibahas di technical meeting. Ini bocoran sedikit saja. Iya. Secara garis besar aja. Oke. Kalau gitu mungkin saya segue sedikit ke IRS ya. Karena kan kita kan tahun kedua ini kan kita berlakukan IRS pada pertama kali. Nah, gimana menurut kalian setelah IRS ini ada gitu? Untuk SSBL-nya ya, kita jangan bahas di luar ya. Kita bahas untuk SSBL-nya gitu. Untuk IRS ini dan Head Coach Challenge lah. Menurut kalian gimana? Menurut saya jadi lebih proper sih dan kayak wasit juga bisa replay itu kayak bebannya lebih besar gitu. Ketika di challenge untuk ini ternyata dia harus mengakui kesalahan dia kalau salah ya. Jadi kayak nggak bisa kayak sudah call terus lewat karena nggak bisa diputar balik lagi gitu kan. Ya. Menurut saya sih untuk pertandingannya bagus banget sih, kayak lebih proper lah. Setuju. Ya, saya setuju sih. Karena kayaknya kalau semenjak ada ARS, kayaknya para wasit juga lebih atentif gitu. Lebih fokus gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Lebih fokus gitu dalam menjalani tugasnya lah. Nah, gitu kayak lebih minim call-call yang mungkin ya masih menjadi tanda tanya gitu. Yang sering terjadi di musim pertama gitu.
harapan saya sih untuk musim berikutnya IRS kalau misalkan memang ada call antara referee yang merasa ragu, menurut saya sih dipakai aja terus karena itu kan jadi bahan evaluasi mereka juga gitu. Kalau mereka berpikir secara objektif ya gitu. Jangan takut salah jadi apa, sebenarnya nggak begitu gitu. Itu kan untuk kepentingan referee kepri juga gitu. Terus kalau yang saya lihat dari season kedua Head Coach Challenge itu memang ada beberapa yang sukses ya, tapi ada beberapa itu yang menurut saya terlalu bergantung sama emosional si pelatih. Ya, itu sangat merugikan ya, gitu. Karena lu sebagai pelatih lu harus tenang ya kan. Jadi bukan sedikit-sedikit udah head coach challenge gitu kan. Itu memang ada beberapa yang bisa dikatakan blunder ya. Karena di saat waktu-waktu yang sangat riskan, berbahaya di quarter 4 belakang itu kalau misalnya lu punya head coach challenge dan ternyata ada blunder, itu bakal jadi benefit kita gitu. Jadi mungkin untuk musim berikutnya ya bisa lebih tenang untuk dalam melakukan sebuah keputusan tindakan gitu. Itu sih. Nanti kalau terlalu tenang seperti head coachnya Lakers dong. Di game berapa itu yang sampai LeBron ngamuk. Ya Ya. memang ada yang begitu ya gitu. Cuma kan paling tidak meminimkan resiko blundernya gitu. Kalau di NBA itu kalau misalkan challenge terus berhasil lu masih bisa dapat kesempatan lagi. Tapi yang di sini rules FIBA kan nggak ada gitu. Sekali itu mau sukses mau enggak ya. Ya itu gitu. Jadi harus pakai kesempatan ini sebagus mungkin gitu, sebaik mungkin. Ya benar sih. Ya mungkin untuk yang masih kurang familiar dengan IRS atau Head Coach Challenge ini ada sedikit berbeda dengan NBA dengan rules FIBA. Kalau di NBA itu kalau nggak salah saya challenge itu bisa 2 kali. Dan under 2 minutes di quarter 4 itu bisa berkali-kali. Itu setahu saya. Kalau di NBA. Nah, sedangkan kalau untuk kita ya hanya berlaku untuk sekali saja. Jadi kalau dipakai di match itu hanya pada bisa di quarter pertama nih, ya udah sampai ke terakhir ya mereka nggak bisa pakai sama sekali gitu. Jadi sebenarnya head coach challenge ini bukan hanya untuk melawan call dari wasit gitu. Bisa jadi untuk memotong momentum dari musuh gitu. Sebenarnya head coach challenge itu bisa dipakai untuk begini sebenarnya. Jadi ya mungkin untuk season 2 kita masih belum kelihatan yang benar-benar familiar. Ya belum. Kita berharap sih ke depannya ada yang memakai head coach challenge ini sebagai strategi gitu. Ya. Karena ini juga bisa diutilize sebagai strategi. Apalagi di quarter 4 yang dimana dari season lalu aja udah banyak pertandingan-pertandingan yang sengit gitu. Yang sebenarnya kita saat nonton kita merasa wah kalau ini ada challenge ini bisa benefit besar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan juga namanya juga pembelajaran. Ini masih pertama kali diadakan di Kepri gitu. Jadi semoga di season ketiga ya mungkin kita bisa nampak lah call-call yang lebih bagus dan juga challenge yang lebih bagus gitu. Itu harapan kita saat melakukan IRS gini. Oke, kalau gitu kita next untuk partnership SSBL 2024-2025. Nah, untuk tahun ini kan tahun lalu kan kita hanya open untuk sponsor nih. Dimana budget dari sponsor ini kita alihkan untuk pembuatan jersey dan lain-lain gitu. Nah, semuanya kita pakaikan untuk kebutuhan tim lah. Nah, tahun ini kan kita ada open partnership ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit mengenai partnership ini seperti apa dan apa sih yang bikin berbeda dengan sponsor gitu. Kalau sponsor kan ibaratnya dia statusnya itu sponsor tim gitu. Kalau partner kan kita juga nggak cari banyak-banyak gitu. Paling maksimal cuma bisa 2 karena kita nggak mau kalau terlalu rame kayak di lapangan agak Overwhelm. Ya. Kayak terlalu banyak gitu. terlalu ya Terlalu heboh ya. jadi Iya, intinya terlalu heboh.
partner itu sebisa mungkin kita jadikan dia sebagai setara Sanford gitulah, yang selenggarakan acara. Jadi semua yang Sanford ada, dia juga ada. Gitu. Simpelnya sih begitu. Simpelnya begitu ya. Berarti kalau mungkin masih banyak yang nggak tahu nih partnership itu seperti apa gitu. Mungkin saya ambil contoh dari NBA ya. NBA kan kalau berarti official partnernya seperti Kia ya, seperti Kia gitu ya. Kia Fly Emirates gitu ya. Tissot, ya. Oke. Kalau sponsor berarti yang di tim gitu. Kayak biasa mereka ada Sponsor yang kita Bibigo. maksud itu kayak tim Lakers iya. punya Bibigo gitu, terus Suns punya PayPal gitu. Nah, itu UKC apa? KC apa? ya? nggak ada yang tahu KC apa ya? apa. Tuh. Aku tanya. Sanford. Aku tanya. Sanford. Oke. Terus bedanya partnership itu lebih ke, berarti yang tadi dimaksud sama Ko Vincent itu berarti setara dengan penyelenggara gitu ya, setara dengan penyelenggara. Artinya dari segi ads dan benefit ya itu kurang lebih setara dengan Sanford ya. Terus untuk partnership mungkin aja ada yang kemarin wacana kita untuk nama All Star, kayak NBA kan ada Kia MVP, Kia All Star MVP Bisa. mungkin ya. Ya itu Ya. ya kalau ada yang misalnya ada yang tertarik atau apa ya bisa langsung Ya, hubungi ke Ini IG eksklusif. SSBL boleh Package juga. eksklusif. cuma 2 limited slot. Ya, kita hanya open untuk 2 aja. Terus sebagai official collaborator. Kalau yang ada yang tertarik siap mau jadi sponsor juga boleh. Boleh. Kalau sponsor berapa? 10, cewek 4, 14. Ada 14 slot berarti. Yes. Berarti kalau yang tahun lalu mau repeat boleh ya? Boleh. Boleh banget. Boleh ya? Boleh. Itu justru itu jadi prioritas kita untuk menawarkan balik, karena berkat trust mereka kita baru bisa assembly 10 tim ini gitu. Nah, itu pasti akan diprioritaskan gitu. Ya, itu sih. Jadi beli sepatu di mana, Bu? Yo juga. Siap. Kalau mau kredit di mana, Bu? Dana mas. Dana mas. Beli motor di Yamaha. Alfa Scorpio. Beli Alfa Scorpio. Beli di Malaka Alfa Abadi beda Scorpio. lagi. Alfa Scorpio. Pilihan Fazio, motornya Fazio. Yamaha. Belinya Fazio. di Alfa Scorpio. Kalau mau beli mobil di? Suzuki. Suzuki. Kalau minum? Sanford lah bos. Ada Sanford lah. Iya. Kalau mau ke Australia, Wah. POA. OA. POA. Yo. Apa lagi? Ya. apalagi udah sebut sebuah Kalau ingin apa? Teknologi security. Apa itu? Kasih tahu. Apa itu? Kasih tahu. Widatek. Widatek. Itu Nah, lah. kalau mau belanja? Hah? Kalau mau belanja? SNL bos. Oh, Siap. Rame, bersih. yang ada ayamnya ya? Ya benar. gimana suara ayamnya, Darren? Biasa jago. Kan nonton kan setiap pertandingan kan? Oke, kalau gitu untuk closing episode kali ini kita kan kemarin Oh, ada satu lagi. Kalau mau kuliah, Kalau mau kuliah di BTP. Itu mah. Kalau mau beli rumah di Diamond. oh iya, Oh ya, kalau mau beli rumah ya di Diamond. Ya. Sorry ya, kelupaan dikit. Oke. Berarti untuk closing kali ini kan kita kemarin ada bikin polling questions. Ada beberapa pertanyaan yang menarik yang kita bakal pilih yang akan kita jawab di sini nih. Saya juga baru lihat belum ada nampak, jadi mungkin saya sambil pilih. jadi Nah. siapa Minford?
Siapa Minford? Yang Ada bisa- orang khususnya, lu orang Yang boring bisa banget jawab. sih gitu. yang Lu kemana-mana jawabannya benar. ditanyain terus. Jangankan season pass, semua season. Jadi bisa sampai next season. Next season itu. Ya, Sampai SSBL tamat. tamat gitu. Tamat. Ditanyain mulu, gua kemana-mana Iya. ditanyain terus. Minford Minford siapa? Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Dari siapa? Dari siapa kita anonimuskan? Oh ya, Anonymous. Adakah player of the week atau of the month award gak? Jadi gak cuman year. Nah, Sepak bola. Gak ada. Gak ada lah. Gak ada apresiasi ada. pause aja udah. Man of the match. ya soalnya satu minggu kan cuma main sekali ya. Iya. Gak ada arti Satu juga minggu sih. main sekali. Sekali aja. Oh iya juga. Iya. Satu tim kan cuma main sekali. Gimana nentuin? Berarti ada 5 pemenang, ada 5 man of the match, terus pilih salah satu gitu. Iya. Nah, ini juga menarik nih. Tim dalam season dan tim di playoff kenapa gak diperbanyak biar liganya makin panjang? Emang kurang panjang ya, kita 6 bulan. Kurang panjang. Ini menurutnya masih kurang panjang loh. Jadi mau berapa lama nih? Kalau mau nambah match, berarti harus nambah tim. Gitu kan. Kan semua tim sudah ketemu. Masa lu mau bikin dia ketemu 2 kali? Buat apa gitu. Nah, Ya, kalau iya sih. nambah tim, pertanyaannya supply-nya ada nggak? Susah. Kayaknya susah sih. Karena liga kita kan lumayan berat di atas ya. Yang di atas masih bisa bersaing. Ya, sayang bawah sekali yang di bawah masih terlalu jauh gitu. Oh, lagi pula kan kita ada Women's Game. Jadi sebenarnya musim depan, musim 3 Lebih ini panjang. gamenya lebih pasti panjang. lebih panjang. Ya, gamenya lebih banyak lah ya. Ya, gamenya Lebih banyak. Panjangnya sih kayaknya sama aja lah ya. Kurang lebih lah. Ya, kalau pun ada Harusnya Women's Game yang seru sih. Ya, aku semangat kali nonton Women's Game. Iyalah. Tunggu. Kalau maksud gua 48 pemain itu dibagi jadi 4 merata gitu. Tidak ada yang terlalu berat, terlalu ringan. berarti kan semua tim imbang gitu ya. Ya. Itu maksud gua. Maksud dia mungkin beda. Enggak, masa aku gitu juga. Oh, itu. Gitu ya. Sama. Oke. Nanti ada yang nanya nih. Liga Mahasiswa Sekepri kapan, Min? Oh, siapa lawan siapa? UIB. Lawan WIB A B C D E F G. Ini kalian mau STIE. ini kalian liga antar mahasiswa atau liga antar Kampus. universitas antar kampus? internal Itu kampus. internal kampus. UIB Fakultas Hukum lawan UIB apa? Fakultas akuntansi. Bisa lah. Gak ada, bos. Ya, kalau Next. itu untuk saat ini nggak bisa lah. Kita jangankan di Kepri, kayaknya di Batam aja mungkin timnya cuma 4 atau 5. Ya kan? Nah, kurang lebih Nah. lah. Nggak ada. Nggak bisa Nggak ada, skip Pak. untuk saat ini, kita skip dulu. Nah, apakah SSBL berencana membuat kasta kedua? Kasta kedua maksudnya. Mungkin maksudnya ini divisi Divisi 2. dua. Nah, mungkin maksudnya divisi kedua. Mungkin kan kayak kalau Liga Inggris kan ada Premier League. Ini Championship League-nya gitu. Kayak Ada kita rencana butuh gak? Semuanya kembali ke Dana. partner. Partner. Kalau mau bikin divisi 2 boleh, partner dari 5. ya sebenarnya kita ada, bukannya kita tidak mau membuat, tapi ya sekali lagi ya kita realistis ya, kembali lagi ke kemampuan kita untuk membuat liga gitu. Karena satu aja kita udah lumayan padat, apalagi kalau bikin 2 gitu. Iya, benar. Oke. Harusnya sih sudah tidak ada yang menarik sih. Soalnya sini kebanyakan kayak Siapa menurut Mimin pemain PU nomor nomor ini 68 bagaimana? Ya kan? kayaknya itu sering banget ya muncul Sering banget. sering banget muncul. Menurut Mimin, PU nomor 68 sekarang nomor 8. Jadi gimana? Udah lulus ya? Gimana nih? Lulus kayaknya. Wah, gak tahu. Kayaknya udah lulus. Ya. Gimana ya? Ada yang menarik gak? Kayaknya gak ada lagi deh. Ini
Ada, aku ada. Wih, jadi Moments Combine mau lihat siapa? Tahu belum lagi Oh, belum tengok tahu. orang-orangnya. Bukan Tiffany. Enggak lah, aku nggak tahu siapa. Tiffany mana lagi kan? Tak juga. Ini your top 5 sekolah berserta starting. Top 3 lah, top 3. Kita gimana tahu tahun musim Enggak. depan? Tahun lalu. Tahun lalu top Oh, 3 sekolah berserta starting. Tapi kan hasilnya sudah ada. Top 3 ya Mahabodhi. Ya, Mahabodhi Mondial, punya 5 lolos. dewa kan. Salah satu yang paling kecewa MW lah. iya, MW di top 3. MW tak ada mental. MW itu MW itu kayak Phoenix Suns. Mending Pemain Phoenix banyak, Suns, tapi- Phoenix Suns lolos ke playoff. Oh, Phoenix Suns lolos ke playoff ya. Ini nggak lolos. Ya nggak lolos. Walaupun lolosnya kena sweep ya. Kena sih. 4-0. MW butuh Darren. Ya, MW butuh Darren itu dulu 3 pointer tuh ngeri dia. Yo, shooternya Taman Anggrek loh. Butuh siapa deh? Butuh. Oh, udah lulus ya. Bagus lah. Hah? Butuh Jason. Jason siapa? Jason Ayang maksudnya. Oh, Bukan Brand Gary ya? Next. ya, kayaknya sih kalau dari question sih ya nggak ada yang menarik sih. Kebanyakan cuma nanya yang untuk tim gitu. Ya mungkin nanti untuk next episode kita bisa bikin lagi gitu. Karena emang ya banyak juga pertanyaan yang menarik, banyak juga pertanyaan yang receh gitu. Gak apa nanti kita. Jadi ini contoh untuk kalian gitu. Jangan nanya pertanyaan yang terlalu receh gitu. Spill Minford gitu. Kayaknya rata-rata pertanyaannya gitu semua. Nah, jadi mungkin next kita bisa nanya yang lebih ya apa tidak ada dagingnya gitu. Kita jawabnya juga lebih enak. Ya, mungkin ada tambahan dari Mungkin untuk sebelum mengakhiri ini kan ada kesan pesan nggak untuk tim-tim yang bakal lanjut ke season 3? Mungkin dari kita atau dari masing-masing apa kesan dan pesan untuk mereka. Dari Kan aku kita dulu selalu lah. kan kita selalu minta kesan pesan untuk kita. Sekarang kita kasih kesan pesan untuk semua tim lah gitu. Tidak spesifik untuk tim apa aja. Ayo coba. Pesan untuk semua sekolah. Bawalah supporter kalian rame-rame biar lebih. padahal kita udah bikin peraturan untuk home itu enak loh ya. Iya, dulu banyak drum band. Iya, banyak Sekarang- band. Kurang ini gitu. Kurang Semoga apa? tahun depan lebih rame lah Kurang apa nih? yang nonton. Biar pemain-pemain pun lebih semangat buat mengharumkan nama sekolah kalian. Kan? Itu aja sih. Dari Ko Diki. Nah, kalau dari saya ya. Oke, mungkin singkatnya kita kan udah sediakan platform yang lumayan besar. Ini juga mungkin ajang basket yang terpanjang di Kepri gitu. Satu musim bisa 6 bulan gitu. Ya kita sih berharapnya untuk tim-tim ini jangan ambil kesempatan ini sebagai ya udah seperti ikut kompetisi biasa gitu. Karena event kita panjang, kalian bisa pakai waktu ini untuk ya kalian bisa mau eksperimen dengan starting line up yang berbeda atau strategi yang berbeda gitu. Itu semua bisa dipakai gitu. Jangan semua match game plan kalian sama terus. Nah, misalnya kayak ada sesuatu yang nggak berhasil ya diubah gitu. Jangan cuman pakai momen ini ya udahlah ikut tanding, ya udah menang kalah ya udah gitu. Yang penting kita lolos ke ajang 10 besar SSBL gitu. Ini kan menurut saya sih mental yang kurang bagus gitu. Karena sia-sia gitu. Kita ya capek, kalian juga capek gitu. Karena kita berharap event ini bisa bikin pertandingan basket yang terseru di Kepri gitu. Bisa menyaingi liga yang umum misalnya atau pertandingan yang dewasa lah. Paling tidak begitu. Itu aja sih menurut saya sih begitu. Dari Ko Vincent. Kalau menurut saya gimana ya, SSBL bisa dibuat itu benar-benar tidak gampang.
dari kayak kalau mau cerita sejarah bisa ada SSBL sampai sekarang gini tuh kayak saya susah kayak cerita dalam apa episode begitu kan. Intinya tuh kayak kita butuh lapangan. Pas itu kebetulan pelatih saya juga kayak kan Coach Chris, ya, dia mau bikin lapangan. Ini benar-benar timingnya pas sekali gitu. Kita ngobrol, oh ternyata dia lagi bikin lapangan. Gitu. Terus kayak apa? Setelah itu kan ada SSBL ada apa? Intinya tuh SSBL benar-benar susah jalannya gitu. Kayak sampai sekarang itu tidak gampang. Hampir setiap tahun kita struggle. Tahun depan ada lagi gak? Tahun depan ada lagi gak gitu. Jadi menurut saya sih kalian kayak pemain-pemain, pelatih, tim gitu kan. Kayak kita harus sama-sama cherish gitu loh. Liga ini itu bisa dibuat benar-benar tidak gampang gitu. Dulu kayak kita yang main basket ini pengen ada yang kayak gini, tapi kita gak ada kan. Jadi sekarang kita buat apa yang kita dulunya pengen untuk kalian gitu. Jadi jangan karena sudah ada terus kayak kita nggak gimana ya, nggak Tidak cherish di depan mata gitu. karena pertama biaya ya kan, terus personilnya ya kebetulan kita benar timingnya pas banget lah, kayak ada yang ngerti apa cara bikin acara basket, ada yang ngerti statistik, ada yang ini ada yang itu. Ini kan banyak yang pertama kali baru ada di Kepri gitu, terus kebetulan semuanya kita temuin gitu, terus dibikin jadi satu tim, termasuk dengan tim dokumentasi juga pertama kali kita eksperimen, ada broadcasting lah, ada apa, ada ini, ada itu gitu. Jadi kayak ini kita alami sendiri, jadi kayak menurut saya benar-benar tidak gampang gitu. Kalau tidak di cherish agak sayang gitu sih. Jadi jangan kalian capek, kita juga capek. Kita nonton 40 berapa game gitu. Satu game 2 jam. Siapa yang bisa nahan 10 jam tiap minggu selama 9 minggu aja nonton. Sehobi apapun muak lah sumpah. Orangnya itu-itu aja, gamenya itu-itu aja, ya kan? Ya kayak kalian capek, kita pun capek gitu. Jadi jangan sia-siain turunin tim yang benar-benar paling bagus gitu. Menurut saya sih gitu. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin tadi saya setuju dengan yang Kodiki bilang ya. Ini saya kasih contoh sejauh ini sekarang NBA Playoffs, Denver Nuggets baru saja kalah dengan Timberwolves. Jadi sekarang standing mereka di 3-3. Artinya next game besok lusa itu game 7, yaitu akan menentukan siapa yang bisa berhasil lolos ke depannya. Nah, mungkin ini sedikit saya cerita ya. Ini pertama Denver itu dapat home team privilege. Home court privilege ya. Home court privilege. Jadi 2 match pertama itu main di home courtnya Denver, tapi dua-duanya kalah. Oke. Terus next game 3 game 4 tuh mainnya di home courtnya Minnesota. Dan Minnesota kalah dua-duanya. Akhirnya next game main di home courtnya Denver menang lagi jadi 3-2. Terus baru kemarin lagi ini ke main di Minnesota, di home courtnya Minnesota berhasil membantai mereka 45 poin. Ini apa ya? Ini tuh sangat istimewa sekali. Kenapa? Karena Timberwolves itu berhasil memenangkan 2 game pertama, terus kalah 3 game berturut-turut. Akhirnya dia bisa bantai si tim ini yang sama ini 45 poin. Nah, poin yang mau saya sampaikan adalah kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka melakukan adjustment. Nah, ini mungkin kesannya sepele gitu, kesannya ya biasa aja gitu, tapi enggak. Mereka ketemu tim ini, lu harus memenangkan tim ini selama 4 game lu baru bisa lolos. Jadi bagaimana caranya? Itu pasti semua tim back office-nya itu, termasuk pelatihnya, termasuk pemainnya, mereka pasti bersusah payah bagaimana caranya supaya gue bisa nanti ngalahin lu gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita juga expect. Jadi jangan play off
maksudnya playoff kalau misalkan 2-0 oke, tak masalah gitu loh. Tapi yang menjadi poin yang kita temukan di 2 musim ini adalah tidak ada adjustment sama sekali. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali gitu loh. Karena kita memprovide full game rematch ya. Saya nggak tahu sih kalian nonton atau enggak gitu. Cuma itu tujuan utamanya itu bukan untuk nyari highlight. Tapi itu tujuan utamanya itu untuk recap performance kalian gitu. Nah, kami berharap ya nanti kalau misalkan masuk ke dalam ajang playoff itu adjustment itu harus ada gitu. Kalau enggak ya lu bakal kalah terus lu lakuin yang sama, ya lu bakal kalah lagi gitu. Ya itu sih. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pada saat penutupan SSBL tahun 2023-2024 kemarin, kan saya ada sampaikan kepada kalian semua, suatu saat nanti kalian bakal lulus di bangku kuliah, di bangku SMA, kalian bakal pergi, ya kan, untuk mengejar ilmu, mengejar mimpi. Tapi ingat suatu saat nanti harus pulang. Kayak sekarang kita dalam persiapan untuk Popda. Popda ini sebenarnya ini civil war gitu. Kita perang sama teman-teman kita sendiri yang ada di dalam Kepri gitu. Suatu saat nanti lo harus bawa nama Kepri untuk perang sama mereka gitu. Nah, mau sampai kapan Kepri punya kualitas basket di tingkat ini terus gitu loh. Kalau bukan dari kalian ya siapa gitu. Jadi ya kami berharap dengan adanya SSBL awareness tentang basket semakin meningkat gitu. Terus kualitas basket di Kepri juga bisa semakin meningkat. Dan suatu saat nanti kalian harus bawa nama ini sampai ke nasional. Gitu. Harapannya sampai internasional. Mungkin itu sih kesan-pesan saya. Gitu. Ya, so. Mungkin saya tambahin sedikit lah ya. Itu yang masih, menurut saya yang masih kurang di liga kita itu adalah identity dari tim. Kita jangan bahas identity kayak tim, misalnya kayak ada kita buatkan Kings gitu, bukan identity nama ya, maksudnya itu identity tim itu dalam permainan gitu. Nah, kayak basketball yang kalian ingin mainkan itu seperti apa gitu. Itu yang mungkin masih kita belum kelihatan gitu. Ya itu balik lagi ke adjustment tersebut. Nah, karena kan game basket ini beda dengan sepak bola. Nah, sepak bola mungkin strateginya itu gak sedinamis basket gitu, karena basket selalu bisa ada adjustment. Dari time out ataupun dari court side pun bisa gitu. Nah, beda dengan sepak bola, karena sepak bola kan match-nya ya misalnya mainnya 4-2-3-1, ya udah paling adjustment-nya cuma 4-4-2, udah selesai gitu. Nah, nggak ada perubahan yang sedinamis basket gitu. Nah, itu harapan kita sih. Kita juga ingin ya dari sisi penonton juga pasti inginnya semua pertandingan seru gitu. Nah, kalau pertandingannya datar flat ya kita aja udah malas apalagi penonton gitu. Nah, tapi kita apresiasi kalian yang bermain gitu. Kita tetap nonton, kita tetap cari tahu masing-masing pemain itu skill setnya seperti apa gitu. Makanya kalau untuk voting dan lain-lain ya menurut kita yang paling kredibel di antara semua orang gitu. Karena kita nonton semua pertandingan. Kita tahu Terus masing-masing pemain. Kita tidak berat di tim manapun gitu. Kita lebih ke objektif lah untuk melihat 10 tim ini gitu. Ya. Karena kalau mau bilang bias, harusnya dia bias, tapi dia tidak bias. Siapa? SMW. Ya adjustment itu sangat diperlukan sekali ya. Ini oh ya, sama satu lagi apresiasi banget untuk tim HU ya. Karena HU kita bisa lihat perkembangan tim ini ya dari minggu pertama sampai ke minggu 9 gitu loh. Adjustment terus improvement dari semua individual itu sesuatu yang sangat pantas untuk di-cherish gitu. Ya kita berharap tim lain juga bisa ikut begitu gitu. Ya paling tidak kalau nggak bisa compete untuk top 4, top 5, paling tidak pakai kesempatan ini untuk improve lah ya. Jangan hanya stagnan selama liga gitu. Ya. Itu sih. Oke, mungkin kita hari ini close di sesi ini. Dan mungkin nanti kita ke depan mungkin kita akan bahas lebih detail lagi. Misalnya kita mungkin ada guest atau apa yang akan hadir di episode ketiga atau seperti apa. Ya itu stay tune aja untuk next episode.
kita akan bikinkan question juga untuk nanti episode ketiga. Oke, Atau thank you for watching. Aku mau freestyle. Ada mau nutup gak Puy? Kita di mana, Puy? Rhapsody, Sama siapa, Puy? Bang Fandi. Ya. Bukan kok podcast siapa, Puy? Janganlah jangan. No free advertisement ya. Ya, oke. Kalau kita thank you setelah menonton episode ini, dan jangan lupa like, comment Share, ke teman-teman kalian semua. Ya, Subscribe. subscribe. Sama jangan dehidrasi, ingat minum samfot. oke. Thank you. Peace out. Alright, peace out.